Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara cerita hati mengasah spiritualitas bersama saya Ezrina Aziz. Konten kali ini judulnya adalah menikah beda agama. Mungkin cukup sensitif, tapi saya merasa perlu mengungkapkannya. Barangkali pendapat saya berbeda dengan mainstream, tapi saya mengungkapkan ini ya dengan kejujuran ya, sepanjang pemikiran saya sendiri. Jadi beberapa waktu yang lalu ada surat edaran dari Menteri dari MA ya, kepada hakim-hakim untuk tidak meluluskan gugatan bukan gugatan ya, permohonan untuk meresmikan atau melegalisir pernikahan beda agama. Ini menjadi pelengkap dari undang-undang sebelumnya yang menyatakan bahwa menikah itu hanya diakui bila dijalankan berdasarkan satu agama tertentu. Jadi tidak ada lagi menikah catatan sipil seperti yang dulu lagi. Semua harus melalui kantor urusan agama sesuai agama yang sesuai agama apa yang digunakan ya untuk melangsungkan pernikahan. Tapi dengan begitu masih banyak terjadi pernikahan beda agama karena mengikuti aturan itu melalui satu agama, tetapi dia agama tersebut membolehkan untuk nikah beda agama. Tapi kemudian di catatan sipil kadang-kadang ditolak sehingga orang perlu menggugat ke pengadilan untuk pengakuan pernikahannya. Saya orang yang menghargai HAM ya. Jadi bagi saya ini sebuah kemunduran. Dan saya tidak akan berdebat karena mungkin barangkali saya tidak mempunyai background pendidikan ataupun apa tentang agama, tentang Islam agama saya. Oleh karena itu saya tidak akan mendebat, tetapi saya akan bercerita saja. Bercerita suatu kejadian yang sungguh-sungguh terjadi. Yang barangkali mungkin saya akan mengulasnya apa maknanya. Ada dua kejadian. Yang pertama itu teman saya sendiri. Dia seorang mualaf dan dia bercerita bagaimana keluarganya ya, kejadian dalam keluarganya yang menurut saya sangat menyentuhnya. Jadi dia itu seorang yang dilahirkan oleh ibu yang muslimah taat, bukan hanya muslimah, tapi muslimah yang sangat taat, setiap hari sholat tahajud. Sedang ayahnya adalah seorang aktivis gereja beragama Katolik. Mereka saling jatuh cinta dan melangsungkan pernikahan secara Katolik, secara agama Katolik. Sang ibu karena dalam Islam menganggap bahwa suami adalah imam, jadi mengikuti semua. Jadi anak-anaknya itu dididik dan dibaptis semuanya. Ada 5 anaknya, laki-laki dan perempuan. Sejak kecil dibaptis dan dididik secara Katolik. Uniknya, ketika anak itu dewasa dan menikah, kesemuanya berjodoh dengan seorang muslim dan muslimah, dan kelima-limanya menjadi mu'alaf. Yang perempuan jatuh cinta dan menikah dengan muslim, seorang muslim, yang laki-laki menikah dengan muslimah, dan semuanya berpindah agama menjadi mu'alaf semuanya. Terakhir sang ayah pun menjadi mu'alaf akhirnya. Saya bukan bercerita tentang menang kalah dalam hal ini ya. Akan tetapi saya melihat ini sebagai suatu yang positif ya. Pernikahan beda agama
bisa menjadi sangat positif. Jadi si anak meskipun dididik secara Katolik, tapi tidak fanatik, dan dia melihat ibunya sendiri yang menyayanginya, mengasihinya seorang muslimah. Jadi dalam pikirannya, dalam batinnya, Muslim itu, Islam itu, it's not an enemy, bukan suatu yang bersaing, bukan suatu yang buruk. Dalam keluarga itu saya meyakini ya tidak terjadi sesuatu yang kita bayangkan, ada perseteruan, ada perselisihan, ada perbedaan ini dan itu. Ya, tidak terjadi. Justru dakwah Islam itu yang terjadi. Kata si ibu ini yang mendidik anak-anaknya. Si ibu tulus membiarkan anak-anaknya dididik secara Katolik. Barangkali si ibu akan menjelaskan ya apa yang diajarkan dalam kitab Injilmu itu ada semua di dalam Quran. Barangkali seperti itu. Dia tidak harus dipertentangkan. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua berbeda. Ada seorang Muslim, saya lupa dari negara mana, negara Timur Tengah kalau nggak salah, yang Jordan atau mana, yang beragama Islam, tetapi tidak terlalu menjalankan syariat ya. Kemudian dia hendak menikah dengan seorang Barat ya, yang non Muslim, dan ayahnya tidak bisa terima, jadi harus masuk Islam dulu kalau menikah. Maka dia berkata pada calonnya, ayah saya tidak merestui kalau kamu masih beragama beda. Maukah kamu berubah menjadi seorang Muslim? Oke, saya tidak fanatik dengan agama saya. Bagi saya tidak terlalu berat untuk memindah, tapi saya pelajari dulu agamamu apa. Beri saya waktu 3 bulan untuk belajar Islam. Maka dia pelajari dengan agama Islam itu dengan sungguh-sungguh. Akhirnya dia masuk menjadi mu'alaf dengan sungguh-sungguh. Dan ketika sudah siap, sang calon menanyakan bagaimana, saya sudah menjadi mu'alaf, sudah membaca kalimat syahadat, tetapi saya tidak jadi menikah dengan. Loh, kenapa? Karena kamu tidak menjalankan syariat Islam. Kamu tidak sholat, kamu mabuk-mabukan. Saya akan mencari suami yang bisa membimbing saya menjadi muslimah yang baik. Itu kisah yang berbeda. Intinya apa dari kedua kisah itu? Intinya agama itu adalah sesuatu yang esensial, bukan label, bukan bendera, tapi suatu keyakinan yang sungguh-sungguh. Ya. Dalam Al-Quran jelas sekali, Al-Maidah ayat 51. Mulai hari ini dihalalkan bagi seorang Muslim menikahi ahli kitab yang mushonah, yang baik katanya, yang terjaga, yang betul-betul soleh. Ya solehnya ahli kitab ya sesuai ahli kitab. Ya. Yang jelas berarti berakhlak baik. Dengan begitu maka semuanya akan terbimbing pada kebenaran. Jadi kebenaran itu bukannya bendera, bukannya nama Islam, Kristen. Itu kebenaran itu suatu penghayatan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Dan yakinlah apabila orang mempelajari dengan sungguh-sungguh, maka dengan kelembutan hati ya, dengan kesungguhan, akan disadarkan bahwa yang terbaik adalah Islam, tetapi bukan yang terbenar. Agama apapun itu sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabi-nabi. Saya kira mungkin itu dulu kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.